sistem dan anatomi biologi manusia secara lengkap dengan pendekatan biologi kedokteran. Pendahuluan tubuh manusia merupakan sistem kompleks yang terdiri dari berbagai sistem organ yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjaga homeostasis, keseimbangan internal. Dalam biologi kedokteran, pemahaman mendalam tentang anatomi dan fisiologi manusia sangat penting untuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Artikel ini akan membahas sistem dan anatomi biologi manusia secara lengkap dengan pendekatan biologi kedokteran, dengan fokus pada bagaimana gangguan pada struktur dan fungsi sistem organ dapat menyebabkan penyakit. Sistem rangka, sistem skeletal. Fungsi memberikan bentuk, dukungan struktural, dan perlindungan bagi tubuh. Memfasilitasi gerakan. Produksi sel darah di sumsum tulang, hematopoiesis. Menyimpan mineral. 2. Anatomi tulang, jaringan tulang kompak dan tulang spons. Tulang rawan, jaringan ikat fleksibel. Sendi, tempat pertemuan dua atau lebih tulang. 3. Aplikasi klinis, fraktur, patah tulang. Osteoporosis, penurunan kepadatan tulang. Artritis, peradangan sendi. Sistem otot, sistem muskular. 1. Fungsi, menghasilkan gerakan tubuh. Mempertahankan postur tubuh. Menstabilkan sendi. Menghasilkan panas. 2. Anatomi. Otot rangka melekat pada tulang, gerakan volunteer. Otot polos pada dinding organ internal, gerakan involunteer. Otot jantung di jantung, kontraksi jantung. 3. Aplikasi klinis, distrofi otot, kelemahan dan kerusakan otot progresif. Miastenia gravis, kelemahan otot karena penyakit autoimun. Tendinitis, peradangan tendon. Sistem peredaran darah, sistem kardiovaskular. 1. Fungsi, mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, dan zat sisa. Mengatur suhu tubuh. Melindungi tubuh dari infeksi. 2. Anatomi, jantung, pompa berotot yang mendorong darah. Pembuluh darah, arteri, vena, kapiler. Darah, plasma, sel darah merah, sel darah putih, trombosit. 3. Aplikasi klinis. Penyakit jantung koroner, penyempitan arteri koroner. Stroke, gangguan aliran darah ke otak. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Sistem pencernaan, sistem digestivus. Fungsi, memecah makanan menjadi nutrisi. Menyerap nutrisi. Membuang sisa makanan. 2. Anatomi, saluran pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Organ pencernaan tambahan, hati, pankreas, kandung empedu. 3. Aplikasi klinis, gastritis, peradangan lambung. Penyakit Crohn, penyakit radang usus. Sindrom iritasi usus, gangguan fungsi usus. Sistem pernapasan, sistem respiratorius. 1. Fungsi, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengatur keseimbangan asam basa. Anatomi, saluran pernapasan, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Paru-paru, organ utama pernapasan. Aplikasi klinis, asma, penyempitan saluran napas. Pneumonia, infeksi paru-paru. PPOK, menghambat aliran udara. Sistem saraf, sistem nervorum. 1. Fungsi, menerima, memproses, dan merespons informasi. Mengontrol dan mengoordinasikan fungsi tubuh. Memungkinkan berpikir, belajar, dan mengingat. Anatomi, sistem saraf pusat, SSP, otak, sumsum tulang belakang.
Sistem saraf driver SSD, saraf ganglia. 3. Aplikasi klinis, penyakit Alzheimer, penurunan fungsi kognitif. Penyakit Parkinson, gangguan gerakan. Multiple sclerosis, penyakit autoimun yang menyerang selubung mielin saraf. Sistem endokrin. Fungsi, menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Anatomi, kelenjar endokrin, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad. Aplikasi klinis, diabetes mellitus, gangguan metabolik. Penyakit tiroid, hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Penyakit Addison, kekurangan hormon kortisol. Sistem kekebalan tubuh, sistem imun. 1. Fungsi, melindungi tubuh dari patogen, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. 2. Anatomi, organ limfoid, sumsum tulang, timus, limpa, kelenjar getah bening. Sel imun, limfosit, fagosit. 3. Aplikasi klinis, infeksi, penyakit yang disebabkan oleh patogen. Penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menyerang sel tubuh sendiri. Imunodefisiensi, sistem kekebalan tubuh melemah. Sistem ekskresi, sistem urinaria. 1. Fungsi, menyaring darah dan membuang sisa metabolisme. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Mengatur tekanan darah. 2. Anatomi, ginjal, menyaring darah dan menghasilkan urin. Ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih menyimpan urin. Uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Aplikasi klinis, infeksi saluran kemih, ISK, infeksi bakteri pada saluran kemih. Batu ginjal, kristal mineral di ginjal. Gagal ginjal, ketidakmampuan ginjal menyaring darah. Sistem reproduksi. Fungsi, memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Anatomi, sistem reproduksi, pria, testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, penis. Sistem reproduksi wanita, ovarium, tuba falopi, rahim, vagina. Aplikasi klinis, infertilitas, ketidakmampuan untuk hamil. Penyakit menular seksual, PMS, infeksi melalui hubungan seksual. Kanker reproduksi, kanker organ reproduksi. Sistem integumen. Fungsi, melindungi tubuh dari kerusakan. Mencegah kehilangan cairan. Mengatur suhu tubuh. Menerima rangsangan sensorik. Menghasilkan vitamin D. Anatomi, kulit, epidermis, dermis, hipodermis. Rambut, melindungi kulit dan mengatur suhu tubuh. Kuku, melindungi ujung jari. 3. Aplikasi klinis, luka bakar, kerusakan kulit. Infeksi kulit, infeksi pada kulit. Kanker kulit, pertumbuhan sel kulit abnormal. Sistem limfatik. 1. Fungsi, mengembalikan cairan interstisial ke aliran darah. Mengangkut lemak. Melindungi tubuh dari infeksi. 2. Anatomi, pembuluh limfatik, membawa cairan limfatik. Kelenjar getah bening, menyaring cairan limfatik. Organ limfoid, sumsum tulang, timus, limpa. 3. Aplikasi klinis, limfedema, pembengkakan akibat gangguan aliran limfatik. Limfoma, kanker sistem limfatik. Kesimpulan, tubuh manusia adalah sistem yang rumit dan menakjubkan. Memahami sistem dan anatomi biologi manusia, terutama dalam konteks biologi kedokteran, sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mengatasi penyakit. Setiap sistem organ memiliki peran penting dalam menjaga homeostasis,
dan gangguan pada salah satu sistem dapat memengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Dengan mempelajari anatomi dan fisiologi manusia, kita dapat lebih menghargai kompleksitas tubuh kita dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatannya.